mute dan tidak share screen. Terima kasih. Ada pendalaman ilmu. Oh, berarti di HR ya. Ada yang lain? Kenapa sih pengen tahu tentang HR refreshment? Agar tahu juga ada yang update apa. Oke, berarti ini orang HR juga. Padahal ini peruntukannya bukan untuk HR ya. Karena HR sendiri divisi yang sangat vital. Kebutuhan pekerjaan karena saya orang auditor. Oke. Menciptakan lingkungan kerja yang well-being. Oh, ini akan kita bahas nanti. Switch karir. Pengen switch karir? Bapak di mana nih Pak? Pak Huda. Ya. Pengetahuan baru, pendalaman ilmu, divisi yang mengatur kebijakan dan mengetahui tenaga kerja. Yes. Mau daftar intern. Wih, keren. Ingin memperdalam ilmu HR. Wah, it's my dream, Mas. It's my dream, not hers. Oke. Karena 3 kali gagal psikotes. Nggak boleh sedih. Ya, kita harus tetap optimis. Oke, pembelajaran tentang interview. Oke, sebagai job seeker penasaran apa sih yang dinilai HR? Nah, ini juga akan kita bahas. Ingin tahu sudut pandang HR kepada kandidat setelah pada saat proses seleksi. Oke. Saya banyak yang gagal interview ya. Oke, saya pernah mengalaminya, teman-teman. Tetap tenang, tetap senang juga. Oke, saya pengen satu lagi orang. Oke. Lebih tepatnya ada pertanyaan terkait apakah orang tanpa sertifikasi psikologi, law atau teknik industri bisa terjun dalam industri tersebut dalam HR ya? Oke. Saya cukupkan dulu bacanya, teman-teman. Saya akan jawab yang tadi. Kalau misalnya bukan dari psikologi, bukan dari hukum, bukan teknik industri, bisa nggak sih nyemplung di dunia HR? Saya lulusan akuntansi, teman-teman. S1-nya, tapi S2-nya manajemen SDM. Tapi intinya bisa, tapi bagian mana dulu? Nah, kalau misalnya, let's say matematika, bisa nggak sih masuk ke dunia HR? Bisa, tapi di compensation and benefit. Jadi HR itu luas, bukan cuma masalah rekrutmen. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Oke, next. Ruang lingkup HR, ini akan kita bahas seharian, nggak seharian, sekitar 2 jaman ini ya teman-teman. Perencanaan tenaga kerja, HR itu sebelum semuanya, sebelum rekrut-rekrut itu melakukan ini, perencanaan tenaga kerja. Ngapain? Proses, dihitung, dianalisa. Kira-kira seperti apa ya organisasi kita? Kita merancangnya seperti apa? Organisasinya bentuknya kayak gimana? Sesuai dengan kebutuhan sama perusahaan. Beda perusahaan, beda struktur organisasi. Beda perusahaan, sama memproduksi baju misalnya gitu ya. Tapi kok yang satu banyak struktur di bawahnya, yang satu sedikit ke samping gitu. Jadi struktur organisasinya bukan ke bawah tapi ke samping. Lebih banyak divisi tapi orangnya lebih sedikit. Karena memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Setelah dianalisa, maka direkrut. Ya, bukan rekrut dulu baru dianalisa. Bukan rekrut dulu baru terus kemudian bikin struktur organisasinya. Bukan, tapi struktur organisasi dulu coba dibuat, direncanakan, baru terus kemudian rekrutmen. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, dicari dulu kandidatnya, diwawancara, di assessment, terus kemudian baru onboarding. Proses rekrutmen itu tidak hanya interview, tidak hanya psikotes, tapi satu rangkaian sampai dia on board. Sampai dia on board. Itu rekrutmen. Terus kemudian ada learning and development, ya proses di mana orang itu udah masuk, tapi nggak mungkin dong perusahaan mau orangnya gitu-gitu aja. Oh jago banget nih. Oke kita hire Akila, ini pinter banget orangnya, lugas, terus kemudian ramah. Tapi setelah direkrut, mau diapain? Apakah kita cukup puas dengan Akila yang seperti itu aja? Tentu enggak. Apakah kita cukup puas dengan Mas Huda yang jago banget sih emang kalau misalnya kita lihat Excelnya jago. Apakah kita cukup dengan itu? Enggak. Kita pingin orang ini lebih berkembang. Agar apa? Agar kalau misalnya orang ini berkembang, pastinya cepat atau lambat perusahaan juga ikut berkembang karena karyawan diperhatikan. Next. Kalau misalnya udah bagus, gitu ya, bahkan sebelum perkembangannya kelihatan, kan kita harus ngasih kompensasi ya. Gitu. Karyawan sudah bekerja bagi perusahaan dari mulai jam 8, kebanyakan di Indonesia seperti itu, jam 8 sampai jam 5, kecuali kalau yang shift mungkin mulai dari jam 7, ya pulang jam 4,
Lanjut nih yang shift 2, jam 4, pulang jam berapa tuh? Udah malam banget kan, jam 11 malam. Kompensasi ada dong. Dirancang dulu sama HR. Nggak bisa langsung, oke, si A gajinya 5 juta, B 5 juta, C, oh yang ini kerjanya agak sulit, 7 juta deh. Nggak seperti itu. Jadi nggak cuma dilihat dengan mata aja di apa namanya di terawang gitu ya, wah ini kerjanya kayaknya susah deh, gajinya perlu gede. Nggak seperti itu. Kita ada atur skemanya, ada tata caranya. Ya, jadi compensation and benefit itu ada perhitungannya. Nggak sembarangan. Apa aja yang termasuk dari kompensasi dan benefit, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Terus kemudian ada personal administration. Ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata-kata personalia, nah ini dia yang dimaksud dengan personal administration. Jadi personalia itu hanya sebagian kecil dari HR. Personalia itu bukan HR. Personalia itu sebagian kecil dari HR. Ya, di mana orang yang ditugaskan menjadi personalia ini biasanya admin. Dia tugasnya adalah merekam database karyawan. Dia bisa juga ngitung penggajian. Dia ngasih benefit yang lain kayak misalnya, oh iya bapaknya dapat BPJS, ini BPJS-nya. Jadi cuma personal administration gitu aja. Ya. Terus kemudian ada penilaian kinerja. 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terus sampai 6 bulan biasanya. Terus kemudian ada yang 1 tahun. Itu bisa dievaluasi. Karyawan ini oke nggak buat jadi karyawan tetap? Karyawan ini oke nggak nanti kalau misalnya suatu saat akan dipromosikan? Itu nanti ada evaluasinya. Dan selanjutnya gitu ya. Oke, next. Nomor 7 itu ada perencanaan karir. Loh, kok perencanaan karir tugasnya HR juga, bukannya tugasnya karyawan itu sendiri? Dua-duanya. Jadi dua-duanya memiliki peran, tapi beda-beda gitu. Nah, apa yang dilakukan sama HR untuk perencanaan karir? Wah, kan kita cuma spill ya. Maka kita cuma bahas sedikit aja bahwa HR juga melakukan itu. Lah kalau karyawannya 8.000, 9.000, 10.000, ya kali kalau misalnya ini satu-satu, nanti ada caranya. Gitu ya. Kita akan bahas itu nanti di belakang. Oke. Yang ke-8 itu merumuskan peraturan. Tadi ada yang sempat bilang teman-teman di chat, HR itu membuat undang-undang, membuat kebijakan. Maka kalau misalnya kita datang jam 8 lewat 1, ada hukumannya nggak nih? Jam 8 lewat 5 ada hukumannya nggak? Sementara peraturannya jam 8. Nah, itu nanti HR yang merumuskan itu. Kebetulan saya saat di Agroboga Utama itu sempat 2 kali ya merumuskan PP yang lalu kemudian diberikan kepada Disnaker dan ditandatangani. Jadi saya cukup sedikit paham lah ya tentang itu ya. Jadi kita akan bahas 8 hal ini di 1,5 jam ke depan. Oke, next. Nah, biasanya teman-teman akan bertanya seperti ini. Kenapa sih HR ngelakuin itu? Ih, rese banget sih HR. Bahkan ada yang seperti itu ngomongnya. HR tuh arogan banget sih, sombong banget sih, apa sok berkuasa lah segala macam. Oke, kita harus tahu dulu kenapa HR memberikan kebijakan seperti itu. Dan kenapa HR dikesankan menjadi sosok yang menakutkan kalau misalnya di perusahaan. Jadi kalau misalnya saya masuk pabrik gitu ya, lagi inspeksi gitu, jalan-jalan itu biasanya suka ada nih bisik-bisik gitu, ada HR, ada HR. Terus kemudian sok-sok sibuk gitu, sok ngapain, ngeliatin mesin lah, ngeliatin apalah gitu, sok ngebersihin sepatu, benerin helm, itu ada aja yang kayak gitu. Karena HR masih dianggap sebagai sosok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal kalau misalnya teman-teman pingin tahu gitu kenapa sih HR seperti itu semuanya ada alasannya. Nah, apa yang membuat HR menjadi seperti itu, membuat kebijaksanaan seperti itu, kita akan coba buka di slide berikutnya ya. Oke, tadi saya sempat nyebut ya, yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja. HR biasanya bukan orang yang pertama kali direkrut kalau perusahaan itu baru dibuat. Biasanya perusahaan kalau misalnya baru dibuat itu dia hire-nya sales, finance, udah. Jadi dia butuh sales untuk jualan produk atau jasanya, dia butuh finance untuk mengelola keuangannya.
Saya pernah join di satu perusahaan di mana perusahaan itu hanya terdiri dari 2 orang, si direkturnya yang merangkap sebagai sales dan orang finance. Jadi dia punya orang kepercayaan yang dia hire sebagai finance, dan itu uh, kalau misalnya dapat jualan, uangnya masuk kantong kanan. Terus kemudian kalau dia mau bayar-bayar, dia siapin untuk di kantong kiri. Jadi kantong kiri ini kayak menyewa supir, menyewa truk, itu ada di kantong kiri. Uang yang masuk ada di kantong kanan. Jadi nanti di hari Jumat, biasanya dia lihat di kantong kanannya dia ada sisa berapa. Dan itulah gajiannya mereka berdua. Gitu. Itu perusahaan yang dibikin sama 2 orang ya. Pada waktu itu kebetulan direkturnya cerita sendiri, dan memang seperti itu. Jadi bukan HR yang pertama kali di hire, biasanya sales dan finance. Tapi HR menjadi kebutuhan berikutnya kalau misalnya perusahaan ini ingin menjadi sebuah organisasi yang besar. HR harus melakukan analisa kebutuhan perusahaannya itu seperti apa. Kita akan bikin struktur organisasi yang mau kayak gimana, sehingga struktur organisasinya fungsional. Fungsional ya, maksudnya benar-benar berfungsi. Enggak hanya ada satu divisi isinya 3 orang, tapi kerjanya nggak ngapa-ngapain. Manajernya mungkin asik makan di kantin, staffnya cuma ada di kantor bengong, bingung ngapa-ngapain, akhirnya cuma main game gitu, main Zuma atau main soliter di laptop kantor. Nah, ini nggak fungsional namanya organisasinya. Maka HR harus melakukan analisa, kebutuhan perusahaan kayak gimana ya? Oke, ini perusahaan apa? Ini perusahaan logistik misalnya. Kita butuh orang untuk mengatur driver sama truk, oke. Bikinlah, di hire nih 1 orang ini. Kita butuh apa lagi? Oh, finance yang mengelola keuangan, oke. Kita butuh sales untuk berjualan agar orderan makin banyak, oke. Apalagi? HR-nya butuh lagi nggak? Kalau misalnya nggak, oke, cukup 1 orang. Apalagi nih? Maka pertanyaannya adalah, apalagi? Bener nggak kita butuh itu? Apalagi? Bener nggak kita butuh itu? Nah, saya contohkan yang ada di sebelah kanan. Ada 5 divisi dipecah lagi menjadi 14 departemen, dipecah lagi menjadi kelompok kerja atau seksi, terus kemudian ternyata kita butuh 230 karyawan. Misalnya, kalau misalnya kita butuh 230 karyawan, setelah dianalisa-analisa, kita mau hire gimana? Apakah mau langsung 230 itu, atau kita penuhi dulu yang paling pentingnya aja, yang krusial aja. Nah, itu yang dilakukan HR sebelum meng-hire orang. Sehingga lagi-lagi struktur organisasinya fungsional, bekerja dengan baik, dan kokoh. Kokoh itu kayak gini. Ketika satu divisi sudah bekerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba, kok kayaknya kamu nggak dibutuhin deh. Maka terus kemudian divisi itu dibubarkan. Nah, HR nggak mau kalau misalnya ada divisi dibangun, dibentuk, di-hire orang-orangnya, sudah capek-capek, ternyata baru 6 bulan, ownernya bilang, kayaknya kita nggak butuh deh orang ini. Kita nggak butuh deh divisi ini, kita bubarin aja. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Jadi HR harus mampu berargumen dengan direktur, harus mampu berargumen dengan owner, harus mampu berargumen dengan divisi yang lain. Ketika divisi lain bilang, gue butuh orang ya, tolong hire orang ini. Ntar dulu, kerjanya apa? Dia nanti ngapain? KPI-nya apa? Targetnya dia di hire itu apa? Jadi sebelum rekrutmen, ketika ada orang datang ke HR, saya butuh orang ya, tolong di hire orang dengan kualifikasi seperti ini. HR akan bertanya dulu, kerjanya ngapain nanti? Targetnya apa? Terus kemudian setelah itu, ini mau di hire-nya permanen, karena kebutuhan project aja. Kalau kebutuhan project mungkin bisa ya di kontrak 6 bulan, di kontrak 1 tahun, setelah itu selesai, bisa kan? Jadi nggak mesti dipermanenkan. Atau jangan-jangan kerjanya sistemnya kayak project, cuma 1 minggu, 2 minggu, selesai. Apakah kita perlu meng-hire orang, atau kita serahkan aja ke orang ketiga ya, ke pihak ketiga. Benar tadi kata apa ya tadi, ada manpower planning. Ini namanya manpower planning, tapi karena kita bicara untuk non HR, maka kita sebutnya bahasa yang lebih mudah dimengerti aja ya, perencanaan tenaga kerja, manpower planning. Next. Nah, karena
Di MPP sudah, MPP tadi Manpower Planning tadi ya, sudah direncanakan, dirancang sedemikian rupa, benar nih ternyata butuh orang 230. Oke, kalau misalnya seperti itu bahkan mungkin kita butuh tuh 1 bulan, dalam waktu 1 bulan semua terpenuhi gitu ya. Owner bilang seperti itu. Oke, maka kita akan melakukan proses selanjutnya, rekrutmen. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat iklan walking interview, itu biasanya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Makanya dia melakukan walking interview. Tapi tidak mengurangi esensinya bahwa HR hanya mencari the right man for the right place. Sekali lagi ya, orang yang tepat untuk posisi yang benar gitu. Ya, orang yang tepat untuk posisi yang benar. Misal pas lagi interview, wah ini orang bagus banget. Keren, pinter, kerjanya rapi, cepat. Begitu ditanya, background-nya adalah lulusan sarjana pendidikan, fisika. Duh, tapi kita perusahaannya bukan nggak ada kaitannya sama fisika sama sekali. Ini perusahaan cloud misalnya. Jadi internet nih. Tapi dia jago banget, pinter banget hitung-hitungannya. Oke, dia bisa ditempatkannya di posisi apa? HR harus tahu itu. Sekali lagi HR harus tahu orang ini yang ada di depan saya, yang katanya pinter, wawasannya luas, cekatan banget, luas, bisa beradaptasi dengan cepat. Dia akan ditempatkan di posisi mana? Tepat nggak dia di situ? Usernya siapa? Usernya betah nggak kerja sama orang yang seperti itu? Kadang-kadang gini, anak buahnya cekatan, penuh inisiatif, sehingga dia bertanya terus, Pak, kerjaan saya udah selesai, ada nggak kerjaan lain buat saya? Bapak bisa dibantu apa lagi? Terus aja nanya seperti itu. Atasannya ternyata orang yang slow. Waduh, ini pekerjaan udah habis semua sama kamu gitu. Mau apa lagi? Tapi dia terus tanya, Pak, apa Pak? Ada lagi nggak nih Pak? Ada lagi nggak Pak? Ini bisa aja usernya jadi nggak betah. Jadi orang yang cekatan, gesit segala macam belum tentu cocok sama usernya. Nah, maka the right man for the right place tadi gitu itu berlaku. Kalau usernya adalah orang yang memang sigap banget, maka bawahan seperti ini akan cocok, akan pas banget. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan dimasukin. Kalau iya, nanti akan mengganggu gitu ya nantinya kelangsungan si perusahaan tersebut, organisasi tersebut. Nah, yang diperhatikan sama HR itu ada dua. Yang pertama, itu kebijakan perusahaan. Poin-poin inti kualifikasi umum yang biasanya diterapkan oleh perusahaan. Ada kebijakan perusahaan yang kebijakannya itu cenderung ke apa ya namanya? Ke sara ya. Agama tertentu, ras tertentu. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat kayak misalnya Mandarin speaker, itu kan kebanyakan dari kita kan nggak bisa berbahasa Mandarin kan. Itu memang kalau dari saya ya sebagai mantannya orang Jobstreet, biasanya saya akan izinkan, jadi tim customer care itu akan mengizinkan, karena kan tidak boleh ras ya, tidak boleh sara, mohon maaf, tidak boleh sara, maka ketika, tapi saya butuhnya, user saya itu butuhnya orang yang Chinese gitu, dari ras, kita bisa bilang Cindo gitu. Maaf ya, ini bukan sara ya, tapi memang ini kenyataan yang ada di dunia kerja. Tapi memang user saya mintanya yang Cindo, Pak. Gimana, Kak? Kok saya nggak boleh menuliskan dari keturunan Tionghoa gitu? Kan itu nggak boleh. Maka solusinya adalah dialihkan ke skill berbahasa Mandarin. Ya. Mandarin speaker itu artinya memang dikhususkan untuk teman-teman dari etnis Tionghoa. Kenapa sih seperti itu? Ada alasannya. Nanti saya ungkap di belakang, karena memang itu kaitannya sama budaya perusahaan. Terus, apalagi sih kualifikasi umum? Kayak misalnya, oh, saya pinginnya yang Katolik aja, gitu ya. Kenapa ya? Karena ini sekolahnya sekolah Kristen Katolik. Nggak mungkin dong kalau misalnya sekolah Kristen Katolik tiba-tiba pegawainya berjilbab, itu kan nggak mungkin.
Tapi itu kan nggak mungkin ditayangkan di iklan kalau misalnya itu job street ya. Tapi kalau misalnya portal yang lain ada yang memperbolehkan, kalau job street nggak boleh. Maka ya hanya bisa menaruh gambar biasanya. Gambar perusahaan yang menunjukkan bahwa simbol, oh ini memang sekolah khusus untuk orang-orang Katolik. Seperti itu. Nah, kualifikasi umum yang dikatakan di sini, itu maksudnya itu. Ya, ada yang, oh saya pinginnya Muslim aja. Itu kualifikasi umum. Ada lagi, Mandarin speaker, fluent in English, itu umum misalnya. Karena memang dia perusahaan yang multinasional. Kalau misalnya nggak fluent in English, you cannot join here. Kamu nggak akan bisa beradaptasi di sini kalau misalnya kamu nggak fluent in English. Ketika ada di Santori Garuda, saya ada di Job Street ya. Saya kebetulan bukan Job Street Indonesia tapi di SIG Asia. Dan kalau misalnya saya nggak fluent in English, saya akan ketinggalan banget di belakang untuk informasi apapun. Karena setiap meeting itu semuanya in English. Karena 6 negara. Nggak mungkin dong diselipin bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itu nggak mungkin. Fluent in Japanese. Santori kebetulan perusahaan dari Jepang, tapi tidak menerapkan fluent in Japanese. Kenapa? Karena orang Jepang yang kerja di sini itu sudah fluent in English. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan berbahasa Inggris. Ada lagi yang seperti ini, familiar with ISO. ISO ini kan sertifikasi ya. Kalau misalnya teman-teman dari kuliah udah langsung diberi pemahaman tentang ISO 9001 dan lain sebagainya, kan banyak banget ISO. Misalnya sudah dapat itu gitu ya. Maka ketika lulus terus kemudian membawa pengetahuan, wawasan tentang ISO dan masuk ke perusahaan yang sudah ISO, maka teman-teman akan mudah mengikuti semua kebijakan perusahaan tersebut. Kok kayaknya ketat banget ya? Saya harus jalan di jalur warnanya hijau. Saya harus pakai helm berwarna yang nyala banget terang. Saya harus pakai rompi yang ada spotlightnya. Kenapa sih kok harus ribet kayak begini? Loh, kalau misalnya udah ada ISO-nya, nggak bisa sembarangan. Kan ada OHSAS, itu tentang safety, dan lain sebagainya ya. ISO banyak banget. Kalau misalnya tidak familiar dengan itu, dan terus kemudian join di perusahaan yang sudah ISO-nya udah terimplementasi dengan benar, maka teman-teman akan merasa bahwa kebijakan HR yang itu sangat mengganggu. Padahal semuanya untuk keselamatan dan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Itu ya. Ini kebijakan umum perusahaan nih biasanya. Kalau nggak familiar sama ISO nggak usah deh. Nantinya nggak adaptif nanti sama kita. Ada lagi kebutuhan user. Ada dua kan tadi yang perlu diperhatikan sama HR dalam rekrutmen. Kebutuhan user itu biasanya lebih ke detail, lebih ke selain spesifik, lebih ke skill. Ya, biasanya ini poin inti kualifikasinya khusus banget. Misalnya familiar sama Java. Java itu adalah satu software. Ya, familiar with SAS. Ini software yang adanya di cloud dan kita bisa pakai itu bareng-bareng. Kayak misalnya Microsoft 365. Ya. Saya mengerjakan misalnya di Excel, terus kemudian nanti teman saya di Hong Kong bisa edit itu, dia nambahin kerjaannya dia. Terus kemudian teman saya di Filipina bisa ngecek, terus kemudian ini typo deh, saya benerin gitu. Itu yang biasa kita pakai akhir-akhir ini gitu ya. Jadi udah Excel-nya udah online di 6 negara. Terus kemudian kalau misalnya kita mau ngerjain PowerPoint bareng, karena saya orang learning and development ya, saya orang training, kita ngerjain modul bareng-bareng itu nggak perlu saya kirim dulu ya lewat email, enggak, kita kerjain aja langsung di cloud, itu selesai. Tapi kalau orang yang tidak familiar dengan ini, memang bisa ya, gimana sih caranya? Kok pas saya udah edit, kok nggak ada ya di misalnya di foldernya teman-teman yang di Malaysia, kok nggak ada di folder teman-teman yang ada di Hong Kong? Ya karena ngerjainnya bukan di cloud, ngerjainnya di komputermu sendiri, yang nggak akan muncul di komputer mereka. Nah itu kalau nggak familiar juga akan sulit. Awal-awal saya masuk ke SIG Asia itu merasa kesulitan dengan itu. Gitu. Awal-awal. Akhir-akhirnya udah enggak. Oke, next. Ya. Setelah memenuhi dua kebutuhan itu, akan dicari juga ini kita mau rekrutmennya dari internal atau dari eksternal ya.
Kalau dari perusahaan-perusahaan yang pernah saya join di situ, itu biasanya nyarinya internal dulu. Ada nggak orang internal? Jadi saya kebetulan juga pernah pegang rekrutmen. Bal, ada nggak orang yang memenuhi kualifikasi ini di database perusahaan? Saya biasanya lihat, saya cocokkan dari nama karyawan, terus kemudian sama metrik kompetensi. Kebetulan metrik kompetensinya udah lengkap, udah ya tercatat dengan baik gitu ya. Saya akan tinggal lihat aja orang dengan kualifikasi seperti ini adanya di siapa. Saya tinggal sortir, selesai. Kalau misalnya nggak ada, baru saya cari di eksternal. Kenapa HR kebanyakan lebih memilih harusnya ya, yang benar, harusnya lebih memilih rekrutmen dari internal. Rekrutmen dari internal itu maksudnya gimana sih? Nantinya dirotasi. Nantinya mungkin Bapak sekarang kan jadi staff produksi, Bapak dengan kualifikasinya Bapak cocok untuk menjadi pengawas, tapi bukan di produksi, Pak. Tapi di bagian logistik misalnya. Karena Bapak bagusnya di situ. Nah, seperti itu. Ya, yang benar HR itu mencari orang internal dulu. Ada nggak yang sesuai dengan kualifikasi? Karena jauh lebih murah biaya rekrutmennya. Maksudnya kayak gini, pasang iklan itu bayar. Satu, yang kelihatan banget pasang iklan itu bayar. Ya, jadi perusahaan pasang iklan di Jobstreet itu bayar. Pasang iklan di Glints sejauh ini masih gratis, tapi akan bayar. Pasang iklan di LinkedIn ada gratisnya, tapi juga nanti akan berbayar. Posting di LinkedIn, di sosmed itu mungkin gratis, tapi tidak seefektif itu. Maka berbayarnya adalah nggak dapat kandidat yang bagus dalam waktu yang cepat. Itu berbayarnya di situ. Masang di koran, ya bayar. Efektif nggak? Gitu ya. Jadi bayar yang diartikan sama kita di sini bukan hanya uang, tapi juga waktu. Ketika kita nggak bisa dapat kandidat cepat, itu cost yang perlu dihitung sama HR, gitu ya. Karena semua HR yang pegang rekrutmen, jangan dipikir kalau misalnya mereka santai-santai aja ya teman-teman. Kebanyakan dari kita kan job seeker. Kebanyakan dari kita kan kita melamar ke HR kan, melamar ke sebuah perusahaan lewat HR. HR cuma gitu-gitu aja. Enggak. Kalau misalnya dia nggak dapat dalam waktu yang ditentukan, KPI dia jelek. SLA saya pada waktu itu untuk posisi staff itu 1 bulan harus dapat orang, harus dapat, jadi posisi itu harus terisi 1 bulan. Untuk posisi operator yang memerlukan keahlian khusus seperti welder ya, yang ahli las, terus kemudian kayak forklift, itu butuhnya 2 bulan. SLA-nya adalah 2 bulan karena itu tidak mudah mencari orang yang bisa forklift, bisa welding, tapi punya sertifikasi. Biasanya nggak punya CEO, biasanya welding bisa, tapinya kayak dia biasa ngelas pagar gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu tidak tersertifikasi. Kita nggak merekomendasikan itu untuk masuk ke industri gitu. Maka 2 bulan waktunya. Untuk posisi manajerial 2 bulan setengah. Jadi kalau misalnya 2 bulan setengah saya nggak dapat manajer misalnya gitu, maka KPI saya turun, jelek nih. Alamat saya nggak bisa naik gaji nantinya gitu. Jadi semua HR itu melakukan itu. Internal dulu dianalisa, kalau nggak ada baru kita cari eksternal. Pasang iklan, sortir-sortir kandidat, panggil interview segala macam, itu membutuhkan waktu. Kalau misalnya nggak dapat, maka say goodbye to HR. Bisa jadi HR yang malah yang dipecat gitu. Ya. Oke. Next. Learning and development. Ada yang bilang training and development, ada yang bilang learning and development. Bedanya di mana? Kalau training itu biasanya orangnya langsung mendeliver materi juga. Tapi kalau learning biasanya dia hanya membuat program. Tuh. Nah, upayanya HR di sini biasanya orangnya berbeda. Untuk industri yang sudah besar, orang rekrutmen sama orang L&D itu biasanya berbeda. Ya karena cukup berat juga pekerjaannya. Karena di sini HR yang ngurusin bagian L&D ini berupaya banget. Oh, suaranya hilang. Oke, sebentar. Sudah cukup sekarang suara saya? Udah ya? Oke, saya ulangi. Untuk LND,
Tapi sekarang susah banget, Kak, mengadakan. Oh ya, nanti ya kita bahas ya. Nah, untuk LND, ya betul. Training sama LND berbeda, tapi kita bahasnya LND karena biasanya LND juga ada bagian training. Uh, Learning and development. Ini upayanya HR adalah membuat karyawan memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan sama perusahaan untuk posisi tersebut atau posisi yang di atasnya. Jadi biasanya orang diberikan satu program training, itu memang dia dibekali agar dia menguasai skill tersebut yang menunjang kinerjanya dia, atau kayaknya kinerja saya biasa-biasa aja Pak, udah bagus-bagus aja KPI saya tercapai, kenapa saya diikutin training ini ya? Bisa jadi Anda adalah orang yang dipilih sama HR untuk naik posisi ke di atasnya atau akan dirotasi ke departemen lain sehingga Anda membutuhkan skill tersebut. Ya, jadi orang diberikan satu program itu biasanya ada konsekuensinya. Berarti ya kinerjamu diharapkan lebih optimal dong setelah mengikuti satu program tersebut. Gitu. Ya jadi kalau misalnya posisi saya pada waktu di Agroboga, di Santori, gitu ya, itu saya akan menganalisa skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk satu posisi. Itu banyak banget. Ya, satu posisi aja. Untuk bagian packaging, bayangin packaging ya, Santori Garuda Beverage itu salah satu produknya adalah Oki Jelly Drink. Mungkin teman-teman biasa meminum itu kalau misalnya lapar tapi nggak punya uang. Nah, di packaging itu skillnya cuma apa sih? Apaan? Cuma ini aja kan? Cuma apa namanya? Nutup-nutupin kardus? Enggak. Tapi bagaimana menaruh straw yang benar, bagaimana apa namanya sih, mengatur gelas itu agar semuanya itu terisi dengan optimal. Kalau yang tidak terbiasa maka akan lama. Tapi kalau orang yang terbiasa, orang yang sudah di training bagaimana mempackage Oki Jelly Drink itu dalam satu kardus, itu dalam waktu nggak nyampe 1 menit itu udah ke pack 2 kardus. Dalam waktu kurang dari 1 menit itu 2 kardus. Oke, jelly drink udah di pack, terus kemudian dikirim ke bagian yang mengisolasi si kardusnya. Itu cuma satu bagian packaging ya. Belum lagi packaging di bagian yang lain. Security, kebetulan saya pernah handle training untuk security di Aqua juga. Apakah dia hanya ngelihat karyawan keluar masuk, ngelihat truk keluar masuk? Enggak. Skillnya security itu banyak. Dia bisa menangani kebakaran, dia bisa menangani ular kalau misalnya ada ular masuk, dia harus bisa menangani kalau misalnya ada kerusuhan. Kerusuhannya internal atau eksternal? Kalau internal, gimana cara menanganinya? Kalau eksternal, bagaimana cara menanganinya? Kalau misalnya ada pencurian, bagaimana cara menanganinya? Itu skill yang banyak sekali. Yang biasanya kebanyakan dari kita menganggap remeh pekerjaan security. Itu tanggung jawabnya banyak dan sangat berat. Jadi HR harus berupaya orang ini memiliki kompetensi terbaiknya sehingga dia bisa kerja optimal di posisinya dia. Itu, ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini karena saya coba mau baca dulu ya beberapa chat yang tadi sudah masuk dan saya akan sedikit membahas. Pak, kenapa pada saat rekrutmen harus memiliki kemampuan langit dan bumi sehingga teman-teman sangat sulit mendapatkan pekerjaan? Jika biasanya kualifikasi yang dicantumkan oleh HR itu seolah-olah nggak bisa kita capai, biasanya yang dari pengalaman saya ya, itu biasanya perusahaannya baru merintis. Sehingga dia hanya mampu membayar angka UMR untuk pekerjaan yang banyak. Tapi kalau misalnya dilihat, kok kayaknya kualifikasinya nggak mungkin gitu kalau misalnya ada. Biasanya kalau saya sebagai HR, itu yang saya ambil 10 ya, misalnya anggaplah 10 kualifikasi yang dicantumkan dan ada orang yang masuk 8, itu saya akan panggil. Karena duanya bisa dikasih training. Masuk cuma 7 nih, yang 3 nggak masuk. Itu saya akan panggil untuk interview. Yang 3-nya bisa nanti diatasi setelah masuk. Itu biasanya yang saya lakukan ya. Gitu. Tapi biasanya memang di perusahaan yang baru merintis. Sehingga dia memang tidak memiliki banyak budget untuk meng-hire banyak orang. Sehingga cuma butuh satu orang tapi bisa melakukan banyak hal. Gitu. Oke,
susah banget Kak mengadakan rekrutmen pasang iklan, dihubungi habis itu di ghosting. Ini dari sisi mana nih? Dari sisi rekrutmen apa dari sisi job seeker? Karena kalau misalnya yang perlu teman-teman tahu juga, HR nggak hanya mengghosting kandidat, tapi juga kandidat juga ada yang mengghosting HR, gitu ya. Karena gini, udah di interview, udah di psikotes, orangnya oke banget loh, user juga suka gitu. Pas dipanggil, Pak bisa ya masuk nanti hari Senin untuk hari pertama kerja. Oh maaf, saya nggak jadi join deh. Itu di ghosting, tapi ya sih dijawab gitu ya, karena kan harus sopan. Tapi tetap aja ngilang kan orangnya. Atau tiba-tiba, maaf Pak, saya kecelakaan, saya nggak bisa datang. Padahal dia aslinya nggak kecelakaan, cuma memang pengen nggak masuk aja, karena saya pernah dapat WhatsApp seperti itu gitu. Oke, betul tadi ya, saya sudah sempat singgung, training sama L&D itu beda. L&D cakupannya jauh lebih luas ketimbang training, tapi dari beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja di situ, training itu masuk bagiannya L&D. Nggak tahu kalau misalnya di perusahaan yang lain ya. Jadi training itu bagian kecil dari L&D-nya. Oke, walaupun sudah punya pengalaman, yes, betul. Walaupun sudah punya pengalaman, tetap saja itu dilakukan prosesnya ya, semuanya sama aja. Pak, untuk rekrutmen harus ada psikotes. Kenapa? Gini, tidak semua rekrutmen harus ada psikotes, karena hampir semua rekrutmen yang saya jalanin untuk mendapatkan pekerjaan, sampai sejauh ini yang ada psikotes hanya sekitar kurang dari 10%. Sisanya interview aja. Kenapa? Mungkin perusahaannya memang merasa tidak butuh untuk psikotes. Satu. Yang kedua, kalau misalnya ditanya fungsinya, oke, fungsinya. Fungsinya nanti saya undang direkturnya ini kali ya, direkturnya Solutiva untuk menjawab ya, fungsinya psikotes untuk apa? Silakan, Pak Pipit, adakah di sini? Kayaknya ada deh. Atau tim Hadir Pak Solutiva. Iqbal. Nah, Pak Pipit bisa tolong dijawab, kenapa sih butuh psikotes? Saya sambil makan Pak Iqbal. Kira-kira kenapa tuh? Biar teman-teman clear nih. Oke, sorry Pak Iqbal, nggak ada aba-abanya nih saya suruh ngomong. Saya izin off cam ya Pak Iqbal ya. Nggak Baik, apa-apa. kalau untuk psikotes sendiri sebenarnya dengan hasil psikotes itu kita bisa melihat seseorang itu seperti apa. Intinya sih gitu. Apa namanya? Generalnya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya untuk industri mungkin kita tahu kira-kira kalau misalnya dalam memecahkan masalah bagaimana, apakah bagus atau tidak gitu kan, ataukah Yep. solusinya bisa relevan atau tidak dengan inti masalah. Kemudian kalau dari pekerjaan misalnya kita bisa tahu apakah orang tersebut bisa bekerja dengan sesuai dengan kebutuhan klien ya, karena kan klien beda-beda ya. Betul. Mereka ada yang misalnya pengennya orangnya cepet kerjanya tapi teliti, tapi ada juga yang nggak apa-apa deh lambat, yang penting teliti. Atau ada juga kalau untuk sales misalnya ya, kadangkala mereka tidak butuh ketelitian, yang penting mereka targetnya tercapai gitu kan. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, terus kalau untuk kepribadian sama sih seperti tadi, kebutuhan kliennya seperti apa. Kalau dari kepribadian misalnya ada orang-orang untuk misalnya sales, mereka butuh orang yang memang secara sosial bisa 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 open ya, cepat-cepat dekat sama orang, bisa persuasif seperti itu. Lebih ke situ sih, Pak Iqbal. Jadi tahu dari Nah, psikotes itu bisa tahu kemampuan pemecahan masalah, sikap kerjanya dengan kepribadiannya. Seperti itu. tuh. Nah, gitu ya. Saya kenapa coba tanyanya sama direktur saya, karena beliau lebih lebih mumpuni untuk menjawab ini. Jadi intinya ketika kita melakukan psikotes kepada kandidat itu memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tidak semua posisi dilakukan psikotes juga kok. Gitu. Kayak misalnya saya masuk ke satu perusahaan di mana perusahaan tersebut menerapkan psikotes untuk staff, tapi kalau misalnya untuk level operator enggak. Kenapa? Apakah nggak perlu dilihat kepribadiannya? Bukan, bukan itu. Karena memang nggak perlu aja perilakunya itu udah bisa kelihatan gitu. Dan itu bisa
begitu perilakunya menyimpang gitu ya dari peraturan, itu udah bisa langsung di SP3 dan di PHK begitu saja pada waktu itu ya di perusahaan tersebut. Ya tergantung bagaimana usernya maunya seperti apa, tergantung bagaimana kebutuhan perusahaannya. Tuh. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Pak, apakah kita harus follow up ke HR lewat email? Untuk secara sopannya, iya, biasanya seminggu setelah semua proses itu ya. Interview user, seringkali HR memberikan info tidak lolos karena satu hal pada user sudah klik sepertinya waktu interview berlangsung. Jangan tertipu oleh itu, Mbak Ayu ya. Kenapa? Wah, saya ngobrol sama ada 3 orang founder pada waktu itu untuk satu posisi yang cukup tinggi. Wah, itu udah kayak yang klik banget karena beliau orang Semarang, saya lama di Jogja. Ngobrolnya udah pakai bahasa Jawa yang sambil guyonan gitu ya, sambil bercanda. Wah, itu udah kayak teman banget. Ternyata nggak keterima dong. Gitu. Jadi user klik itu belum tentu bener-bener sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi permintaan gaji kita terlalu tinggi. Bisa jadi permintaan gaji kita nggak tinggi, tapi dia takut kalau misalnya orang dengan spesifikasi sangat bagus seperti ini, nanti cuma join 2-3 bulan, habis itu pindah. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, jadi ya yang namanya klik belum tentu kita akan diterima. Pak, kenapa? Kalau misalnya ganti karir itu susah untuk mantan pegawai yang sudah berpengalaman. Betul, terutama bank. Baru aja saya mau bilang ternyata memang orang untuk bank. Bank biasanya, karena saya juga pernah menginterview orang mantan dari bank ya, untuk perusahaan pada waktu itu di Agroboga Utama. Perusahaannya distribusi makanan beku. Untuk apa? Untuk finance bukan, ya. Untuk salesnya juga sales bank itu. Jadi dia tadinya di bisnis developmentnya bank, gitu ya. Terus kemudian pindahnya ke situ. Tapi nggak diterima. Kenapa? Karena skillnya ternyata untuk bankir emang dia bagus. Tapi begitu dia menawarkan produk yang produknya jelas bukan bank, ya kan, bukan jasa keuangan, bukan kayak leasing, betul, dia nggak bisa. Dia tidak mudah menguasai semua spek daging. Saya kasih beberapa produk doang gitu ya. Jadi saya tahu dia orang bank, saya panggil, tapi kayaknya bagus gitu. Saya panggil, saya kasih khusus untuk dia, saya kasih 3 produk, saya minta untuk dia hafalkan sebelum dia dipanggil untuk interview. Begitu dia bagiannya dia untuk berbicara, saya coba analisa gitu ya, saya coba lihat kemampuannya dia menghafalkan spek-spek daging, karena daging banyak ya, bagian paha bagusnya untuk apa, bagian punggung bagusnya untuk apa, bagian dekat leher itu bagusnya untuk apa, dia nggak bisa menguasai itu. Padahal waktu yang saya berikan cukup lama, sekitar 40 menit. Padahal saya minta cuma bagian punggung itu bagusnya dimasak apa ya, bagian paha itu bagusnya dimasak apa ya, dan dia mudah untuk menguasai itu. Jadi kenapa kok sulit untuk ganti pekerjaan? Mungkin karena skillnya nggak cocok untuk perusahaan tersebut. Untuk perusahaan tersebut ya, apakah hanya perusahaan bank dan leasing aja? Enggak juga. Coba lihat dari skill mana yang bisa, ini laki-laki kan ya, Mas Agah ya. Coba untuk dieksplor gitu ya, dari skill mana yang bisa dicoba ditambah. Oke. Saya coba lihat. Pak, kalau misalnya posisi apply HR intern, kualifikasinya harus pernah magang? Enggak. Yang pernah magang di Santori, yang pernah magang di Jobstreet, enggak pernah magang tuh. Malah habis itu di-hire sama perusahaan tersebut. Saya coba jawab satu pertanyaan lagi ya. Mau magang diminta pengalaman di bidang sama, kapan bisa kerjanya? Oh, ini tanya sama perusahaannya, karena perusahaannya aneh. Harusnya nggak gitu. Penilaian kemampuan kognitif. Sampai sini ya, sampai 3. Oh, ini juga menarik nih. Izin nanya, diferensiasi HR generalis dengan talent acquisition itu apa? Talent acquisition itu sama kayak orang rekrutmen ya, mirip ya.
Tapi rekrutmen itu cenderung pasif, talent acquisition itu cenderung aktif. Jadi orang yang kalau misalnya ini posisi ini banyak yang turnover, maka saya akan interview lebih sering, karena untuk mengatasi kalau misalnya orang ini posisi ini turnover, dia udah ada penggantinya. Itu biasa talent acquisition. Orang rekrutmen tuh nggak gitu. Kebanyakan, oh iya ada yang resign ya, oke saya cari orang deh. Barusan melakukan ini berarti talent acquisition itu lebih proaktif, rekrutmen itu cenderung kayak reaktif. HR generalis melakukan halnya semuanya. Generalis kayak saya yang pernah lakukan di beberapa perusahaan sebelumnya. Saya melakukan rekrutmen, iya. Saya handle training, iya. Saya handle apalagi industrial relation, iya. Itu generalis karena semuanya secara general saya harus menguasai semuanya. Talent acquisition itu hanya satu bagian aja. Oke, sampai ke Kemal nanti saya bahas lagi setelah ini ya. Oke, next slide Kak. Oke. Tadi ya, learning and development. Apa aja sih? Bagaimana caranya HR mendevelop skill? Oke, ada setidaknya ada 4 yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Kirim dia ke training, itu training internal ataupun eksternal, lakukan coaching, atau mentoring, atau job rotation. Ada nggak yang tahu bedanya? Karena biasanya gini, Mas Iqbal kerjamu apa sih? Oh, saya trainer. Kayak motivator gitu. Enggak begitu. Oh, kayak ini ya, kayak siapa sih namanya tuh? Super. Itu siapa? Mario Teguh. Bukan itu. Tapi saya nge-training hal-hal yang kayak gini, skill gini-gini. Dijelasin nggak ngerti-ngerti juga. Oh, kayak mentor. Beda. Jadi teman-teman, training, coaching, mentoring itu 3 hal yang berbeda. Kalau training, ketika teman-teman dikirim ke satu program training, misalnya leadership gitu ya, maka trainernya akan mengajarkan tentang leadership. Ini diterapkan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam training itu nanti akan dijabarkan materinya bla 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 bla. Terus kemudian biasanya ada apa namanya kayak post test gitu ya, pre-test, post test. Kemudian nanti akan dievaluasi. Berkala evaluasinya. Kalau coaching ini biasanya untuk jangka pendek. Dan kita coba slide berikutnya, Pak. Itu saya jabarkan nggak ya? Oh, enggak, bukan. Berarti sorry, itu untuk yang berbayar. Kalau bisa coaching itu untuk yang jangka pendek. Terus kemudian biasanya hanya untuk satu skill aja. Gitu. Misal, saya melakukan coaching untuk sales di Jobstreet Indonesia ketika dia nggak achieve. Saya tanya, Mbak kenapa kok akhir-akhir ini turun ya pencapaiannya? Oh ini soalnya customer-nya sering bilang Jobstreet mahal kalau pasang iklan, terus kemudian gini-gini. Oh gitu, oke. Berarti ada objection ya yang perlu di-handle. Saya fokus untuk meng-coach di handling objection aja. Itu saya evaluasi tuh selama beberapa bulan dan akhirnya dia bisa achieve. Jadi coach itu tugasnya jangka pendek dan biasanya hanya untuk satu skill aja. Mentor ini lebih ke jangka panjang, kayak guru. Guru itu kan jangka panjang, di atas 1 tahun. Dan biasanya lebih ke banyak hal. Jadi nggak cuma satu, tapi banyak hal. Kayak misalnya, saya punya mentor, ya kerjanya di perusahaan lain. Mentor saya nggak sering ketemu sama saya. Tapi sekalinya saya ngubungin mentor saya, dia selalu punya jawaban gitu. Bal, harusnya seperti ini. Bal, harusnya begini. Bal, kalau misalnya untuk masalah itu, coba kamu baca buku ini. Gitu. Jadi dalam jangka panjang tuh, untuk banyak hal, itu mentoring. Seperti guru. Gitu. Maka coaching biasanya hanya 4 mata, hanya saya dan dia, gitu ya. Mentoring itu bisa beberapa mata, gitu. Bisa satu ruangan itu misal 4 orang, gitu. Termasuk mentornya satu, kalau goals-nya sama. Kalau goals-nya sama ya, yang di mentoring ini sama nih goals-nya. Oh, komunikasi kok ada 4 orang ya, tapi pas giliran leadership kok hanya 2 orang nih, yang 2 lain enggak. Ternyata memang dia pas lagi enggak mentoring aja gitu.
Tapi bisa 2 orang, 4 orang, tapi nggak banyak ya, nggak yang sampai kayak training gitu. Beda. Dan dia diajarinya pelan-pelan. Coba lo lakuin ini, coba lo desa ini, coba gini, coba begini, nah gitu. Nah, job rotation ini kan kesannya kayak, aduh, saya dibuang nih ke satu departemen yang nggak asik gitu ya. Kok saya dibilangin mendevelop skill? Oke, gini. Ada beberapa pendapat di kalangan karyawan, biasanya staff ke bawah, ya, jadi mulai officer, staff, terus kemudian level operator gitu. Itu menganggap bahwa kalau saya dipindah tugaskan, berarti saya dibuang, berarti saya itu orang yang nggak bener kerjanya. Padahal salah. HR ketika merotasi orang, itu biasa ada alasannya. Satu, dibuang benar, tapi itu kan hanya sebagian aja alasan. Alasan yang lain seperti ini. Saya pernah merotasi orang, karena saya juga orang organization development, ya, saya merotasi orang nih, dari bagian produksi, terus kemudian ke bagian sortir, ya, ke QC. Dia bagian produksi, bagian QC. Terus kemudian rencananya saya akan rotasi lagi orang ini di tahun depannya untuk posisi yang lain, untuk ke arah warehousing. Kenapa? Sebenarnya rencana perusahaan adalah setelah merotasi orang ini, kalau kamu sudah menguasai produksi, kalau kamu sudah menguasai bagian QC, kamu menguasai juga warehousing, kamu akan saya angkat menjadi bagian supervisor di QC. Karena QC nanti, supervisor QC harus menguasai skill-skill di produksi, harus menguasai skill di QC, harus menguasai nanti di warehousing. Karena QC itu sampai di warehousing harus diliatin. Tapi kan nggak mungkin dikasih tahu dong alasannya. Kalau misalnya dia nggak lolos, kan nggak naik pangkat, nggak naik jabatan. Kalau misalnya dia lolos, benar, dia akan dinaikkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya diupayakan lagi biar bagus, gimana caranya. Kan nggak terus kemudian saya janji 3 tahun lagi kamu akan menjadi supervisor. Enggak. Kamu masuk ke sini ya, kamu kuasai dulu pekerjaan di sini. Kamu di sini ya, kamu kuasai pekerjaan ini. Setelah itu baru, oke, maksudnya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya kamu bagus, maka kamu akan dinaikkan pangkatnya. Ada yang dikasih tahu di awal, ada yang enggak. Tapi kebanyakan HR memilih untuk tidak memberitahu dulu karena ada resiko berharap lebih ya. Oh, saya mau jadi supervisor berarti saya udah langsung arogan dulu, udah langsung berharap gajinya naik segala macam. Nah, itu kita hindarin, itu biasanya nggak kita kasih tahu untuk rencana promosinya gitu ya. Jadi ada training, ada coaching, ada mentoring, ada sama job rotation. Next slide. Oke, compensation benefit. Ini juga perlu banget diketahui sama teman-teman yang mau terjun ke dunia HR atau yang tadinya mau switch karir. Ya. Yang tadinya, Bang, bisa nggak sih masuk ke sini? Bisa kalau misalnya kaitannya sama ini ya, kaitannya sama ngitung-ngitung uang. Jadi bisa masuknya ke sini nih kalau mau ke HR gitu. Terus apa dong yang dilakukan sama HR di sini? Mulai dari perencanaan ya, perancangan kompensasi dan benefit. Terus kemudian kalau misalnya orang ini kinerjanya bagus, naik gajinya berapa persen. Terus kemudian kalau misalnya orang ini melanggar, mau dipotong berapa, ada pemotongan atau enggak, BPJS-nya dibayarin full apa enggak, atau sesuai dengan pemerintah aja, berapa persen tuh BPJS kesehatan, berapa persen tuh BPJS tenaga kerjaan, itu kan beda tuh iurannya. Atau mau dibayarin full semuanya sama perusahaan. Kalau PPH gimana? Itu masuk ke compensation and benefit. Terus benefit apa? Itu kan compensation yang tadi, mohon maaf. Benefitnya apa? Oke, benefit itu beda. Ada asuransi kesehatan selain BPJS kesehatan, ada nggak? Skemanya seperti apa ya? Apakah diberikan kepada hanya GM aja? Hanya manajer ke atas? Atau kepada seluruh karyawan? Kalau kendaraan dinas gimana? Apakah mau diberikan untuk manajer ke atas atau enggak? Atau mau dikasih ini apa namanya vehicle ownership program? Oh, ada tuh yang seperti itu. Jadi orangnya disuruh milih, skemanya seperti ini ya. Orangnya disuruh milih, mobilnya apa aja terserah.
tapi budgetnya hanya 150 juta. Jadi mobil second nih. Bebas apa aja. 150 juta. Nanti yang bayarin perusahaan. Selama 3 tahun, orang itu nggak boleh pindah. Misal. Itu skema. Ya. Tapi ada juga yang, ya udah, nggak dikasih ini aja, tunjangan transport aja. Maka itu masuknya ke compensation. Gitu. Fasilitas olahraga ada nggak? Di beberapa perusahaan ini kan udah dimasukkan ya ke dalam programnya mereka. Basket, futsal, yoga untuk yang perempuan, terus kemudian zumba, dan lain-lain sebagainya itu dimasukin untuk fasilitas olahraga kepada karyawan, sehingga karyawan at the end loyal sama perusahaan, setia. Saya nggak mau pindah, saya takut nanti perusahaan tempat saya, kalau misalnya saya pindah ya, tempat saya bekerja nanti itu nggak ngasih kayak begini. Zumba kan lumayan, aerobik kan lumayan bayarnya. Wah, itu. Terus ada cuti tambahan. Loh, emang ada ya perusahaan yang memberikan benefit cuti tambahan? Yes. Kalau misalnya teman-teman berminat masuk ke Jobstreet Indonesia, itu cutinya banyak banget. Ada cuti hari ulang tahun, ada cuti kalau misalnya istri melahirkan, terus suaminya cuti, banyak ya. Tapi kebetulan cutinya nggak cuma 1 hari tuh kalau misalnya di Jobstreet, tapi 3 hari. Cukup banyak kalau misalnya di Indonesia dibandingkan sama perusahaan yang lain. Terus apalagi? Selain dapat cuti, dapat kue tart juga. Nah, itu tuh kan enak ya kayak gitu-gitu. Nah, itu benefit. Benefit lain yang bisa aja kita bikin unik gitu ya. Kalau misalnya memang itu dirasa bisa menarik calon karyawan dan bisa juga membuat karyawan yang sudah join loyal. Agroboga Utama benefitnya cuti sih biasa aja, standar 12 hari per tahun. THR biasa kan, semuanya juga dapat. Apakah ada insentif tunjangan car ownership program? Nggak ada. Gitu. Tapi benefit lain yang diberikan oleh Agroboga Utama adalah setiap mau Ramadan, itu pasti dapat paketan daging. Mau Ramadan ya, bukan mau Lebaran. Mau Lebaran dapat lagi. Jadi dapat 2 kali tuh paketan daging. Padahal pada saat itu daging kan mahal banget. Dan nggak cuma daging biasanya, ada sosis, ada kentang goreng, segala macam. Itu benefit yang untuk sebagian orang itu saya nyaman banget dapat kayak gini. Nah, itu yang merancang HR, bagian compensation and benefit. Gitu ya, teman-teman. Biasanya dia pusing banget ngitung-ngitungnya. Oke, next. Personalia atau personal administration. Dia tugasnya administratif banget. Biasanya fresh graduate dicemplunginnya ke sini. Karena dia ngurusin database, input kalau misalnya ada karyawan baru, take out kalau misalnya ada karyawan yang keluar. Tapi biasanya ditaruh di file yang lain ya, karena kalau misalnya ada HR dari perusahaan lain nelpon, kamu pernah punya karyawan ini nggak namanya? Oh iya, ada database-nya, dia ada catatan jeleknya nggak? Itu biasanya ditanyain tuh, cross check namanya. Nah, itu kita tetap masih punya database-nya, ya. Terus kemudian penggajian yang dimaksud itu adalah perhitungannya ya. Jadi kalau misalnya yang compensation and benefit yang merancang, ini yang ngitung-ngitung gajinya. Nanti akan di cross check sama pihak Komben. Kalau misalnya dia merangkap, Komben ini merangkap personalia, maka ya udah dia juga yang ngitung gaji gitu. Dan pemberian benefit kayak misalnya kartu BPJS itu nanti dia yang ngasih gitu. Kalau sekarang kan bentuknya udah digital ya, dia yang nge-share via WA. Ini ya apa BPJS sudah aktif kayak gitu-gitu. Yang administratif banget lah. Terus maaf, potongan-potongan yang lain. Jadi kalau misalnya ada karyawan nanya, "Loh kok saya dipotongnya segini ya?" Itu kenapa? Isinya apa aja? Oh, ada potongan kayak misalnya kamu kemarin terlambat sekian jam. Jadi dipotong. Kamu BPJS potongnya segini, pajaknya segini. Dia harus bisa menjelaskan tuh. Cuti karyawannya sisanya berapa? Walaupun sekarang ada HRIS, bisa dilihat sendiri, tapi ada aja perusahaan, ada aja karyawan yang bertanya langsung kepada HR, cutiku tinggal berapa ya? Aku mau cuti nih, gitu. Ada aja. Penghitungan THR, penghitungan bonus tahunan kalau misalnya ada. Ini personalia semuanya kerjaannya. Jadi sangat administratif sekali, gitu ya. Next slide.
Penilaian kinerja 6 bulanan, 1 tahunan itu biasanya ada penilaian kinerja, assessment, performance review. Apa sih yang dilakukan HR? Ini kebetulan juga saya yang bagian ini ya, bagian performance review ini untuk posisi junior manager ke bawah itu saya yang pegang untuk di Santori, untuk di Agroboga supervisor ke bawah. Prosesnya itu akan langsung mengulas dia pekerjaannya selama 6 bulan itu kayak gimana, setahun itu kayak gimana, dan nanti karirnya ke depannya seperti apa. Ada beberapa teknik yang lazim dipakai sama HR. Pertama itu traditional review. Ini akan langsung, jadi misalnya saya, Iqbal, diskusi sama Mbak Pipit gitu ya, orang direkturnya nih kan, atasannya semua orang. Saya langsung ngomong, Mbak Pipit ini kerjanya Akila gimana? Oh, dia bagus sih, tapi kalau misalnya untuk bagian A, bagian B, emang dia masih agak lambat, sisanya yang lainnya bagus. Itu traditional review namanya. Akan efektif kalau si organisasi yang dipimpin oleh dia itu sedikit orangnya. Kalau organisasinya udah puluhan, ratusan ya, yang dipimpin, maka sangat tidak disarankan menggunakan traditional review. Karena dia akan pusing kan, yang mana ya orangnya ya, aduh dia kerjanya kayak apa ya, sebentar saya ingat-ingat lagi, itu kan lama banget. Udah gitu pasti capek mulutnya menjelaskan semuanya. Ada 360 derajat feedback ya. Proses penilaian kinerjanya ini mulai dari atasan ditanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang pertanyaannya itu berbeda, dari mulai ke atasan, rekan, klien, nama diri sendiri, itu pertanyaannya berbeda. Jadi HR itu merancang pertanyaannya itu untuk mengungkap bagaimana kinerja si orang yang sedang dinilai. Atasannya ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, rekannya pertanyaannya berbeda, sehingga dia mengungkapkan hal lain yang memang perlu diketahui sebagai rekan kerja. Klien ini gini, kalau dia bukan sales kan nggak punya klien ya. Oh, sebentar. Kalau misalnya finance, dia kan juga menghandle pembayaran-pembayaran untuk pengeluaran yang dilakukan sama internal perusahaan ya, kayak misalnya saya naik taksi, saya minta ganti dong, nah di reimburse nih, kok finance-nya lama banget ya, udah gitu sekalinya ngerembes saya minta 300.000 cuma keluar 30.000, typo banget nih, kurang nol tapi kan banyak banget itu ya. Nah maka saya sebagai klien, saya sebagai customernya si finance, saya merasa tidak puas, maka saya akan ngomong di 360 derajat feedback, si Zaki sebagai orang finance tidak teliti karena sering melakukan reimbursement salah bayar. Nah, saya bilang gitu tuh. Maka HR akan merekam itu, terus kemudian nanti diberikan kesimpulan bahwa si Zaki tadi layak nggak sih naik gaji, layak nggak sih nanti kalau misalnya suatu saat nanti dia bisa naik promosi atau enggak. Dan diri sendiri. Nah, diri sendiri biasanya ditanyanya, kamu sudah merasa performa baik atau enggak, yang menurut kamu performa baiknya itu di mana, segala macam ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya diramu sedemikian rupa sehingga bisa mengungkap semua yang diperlukan oleh HR untuk menilai satu orang. Ada assessment center. Nah, ini kerjanya solutiva banget nih ya. Metode ini nanti akan dites. Semuanya nih ya, dari awal sampai akhir itu nanti akan memunculkan satu kesimpulan bahwa tadi yang diungkapkan sama Mbak Bibi tadi. Ya, apakah orang ini memang layak menjadi pemimpin? Apakah dia seorang problem solver? Dia bisa nggak sih memerankan perannya di posisi tersebut dengan baik? Simulasinya gimana? Dia tahan banting atau enggak? Assessment center bisa mengungkap semua itu. Ya, itu hebatnya Solutiva tuh. Nanti bisa nilai semuanya tuh. Terus kemudian skala penilaian. Cara mengevaluasi kinerja karyawan ini pakai faktor tertentu yang udah ditentuin. Kayak apa? Kayak KPI. Jadi KPI ini pakai skala penilaian. Sudah di-set. Apa aja yang mau dijadiin target. Nah, bedanya sama yang di bawahnya, behaviorally anchored rating scale, ini juga pakai faktor tertentu, tapi biasanya perilaku. Nanti perilakunya dijadikan numerik atau dijadikan angka. Jadi kayak misalnya
dia sudah mematuhi rambu-rambu safety, dijadikan numerik ya. 1 itu kalau misalnya dia ya nggak pernah patuh, terus kemudian naik lagi ke atasnya. Kalau misalnya 4 itu patuh banget, misalnya seperti itu ada numeriknya. Tapi perilaku semuanya. Jadi bukan cenderung ke kayak salesnya berapa persen, bukan, tapi ke perilaku. Dan orang biasanya kalau perusahaan yang sudah ini ya, kalau misalnya yang sudah maju itu menerapkan 2 dari apa namanya, di combine antara skala penilaian sama bars ini, gitu. Next. Iya. Kita agak cepat karena biar nanti ada diskusi juga ya. Perencanaan karir. Ini yang ditanyain sama teman-teman tadi kan? Oke. Kalau misalnya teman-teman sebagai orang fresh graduate, terus kemudian mau memulai karir, kita harus ngapain sih? Kita udah diterima nih di satu perusahaan. HR harus bisa menaungi orang-orang fresh graduate ini untuk menjadi seorang ahli. Saya fresh graduate, saya lulusan dari universitas ternama. Terus kemudian datang dengan semua ilmu baru dan segala macam, datanglah dia menjadi karyawan dan akhirnya setelah 3 tahun menjadi ahli. Terus kemudian setelah itu apa? Apakah HR diem aja? Enggak. Si ahli ini kan udah ahli ya, dinaikin lagi ke atasnya. Dia promosi. Oke, dia udah promosi. Terus kemudian apa? Lah kan harus ada ahli yang baru dong untuk menempati posisi kosong yang tadinya ditempatnya masih fresh graduate yang udah jadi ahli itu. Dia promosi, nanti ada orang yang baru lagi. Oke, kamu udah bagus banget nih manajer produksi, bagus banget, udah keren banget. Ya kamu harus bisa menularkan ilmunya kepada orang yang ada di bawah. Semua supervisor itu untuk menjadi seorang manajer produksi itu gimana caranya? Itu HR kerjanya. Harus mengkomunikasikan itu kepada semua orang yang sudah menjadi ahli. Terus kemudian ada lagi ahli yang baru lagi, ada ahli yang baru lagi. Sehingga ini berkesinambungan. Perusahaan itu berkesinambungan. Tidak hanya bagus di 1-2 tahun awal, 10 tahun awal bagus, terus kemudian setelah itu bangkrut. Itu yang tidak kita mau. HR diberikan sebagian bebannya untuk ini. Dari sisi mana? Dari sisi perencanaan karir. Tapi bukan strateginya ya. Dari sisi perencanaan karir. Jadi orang per orang, persen per persen gitu. Next. Tadi ini ada yang bilang nih, HR itu ngurusinnya peraturan perusahaan, betul. Tapi merancang peraturan tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Orang di SP1 itu kalau melakukan apa? Orang di SP2 itu kalau sudah melakukan apa? SP3 gimana? Orang dilakukan PHK itu karena apa? Terus kemudian apa aja yang harus dilakukan sama si karyawan dari mulai sebelum masuk sampai Baik, para Bapak, Ibu, dan Ibu peserta, sepertinya jaringan Pak Iqbal bermasalah, jadi kita tunggu beberapa saat dulu ya.
Baik para peserta webinar, Pak Iqbal sedang rejoin, jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Halo, halo. Kedengeran nggak ya? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, maaf ya, ini tiba-tiba koneksi iPad saya hilang. Saya nggak tahu kenapa. Oke, tadi maaf ya untuk ketidaknyamanannya. Tadi saya sempat bahas tentang merumuskan peraturan. Ketika HR merumuskan sebuah peraturan itu pasti apa ya namanya, diperhitungkan semua konsekuensinya. Karena setiap ada peraturan, setiap ada pasal dibuat, dicantumkan di peraturan perusahaan itu pasti melahirkan sebuah konsekuensi. Nah, ini kita harus bisa menjawab gitu ya kalau misalnya konsekuensinya itu uh, bisa dibilang terlalu sensitif gitu misalnya. Oh, kok ini kayak gini, ini kayaknya mengganggu pribadi saya. Kayak apa? Misal gini. Ada satu perusahaan yang menerapkan kebijakan ijazahnya ditahan. Ini kan pribadi banget ya. Ini sensitif gitu. Kalau misalnya buat sebagian orang rasanya nggak nyaman kalau misalnya ijazahnya ditahan. Kita harus jawab tuh. Oke, HR menerapkan kebijakan ijazahnya ditahan karena ini loh. Bukan. Jadi bukan kayak yang mengungkung si karyawannya nggak boleh pindah. Bukan. Biasanya kalau yang pernah saya terapkan di satu perusahaan, HR menerapkan ijazah ditahan karena sebelumnya ada penggelapan dan jumlahnya besar. Maka untuk posisi tersebut itu ijazahnya ditahan. Harapannya karena ijazah itu adalah satu hal yang sakral, satu hal yang susah banget diraih, sehingga si karyawan ini tidak coba-coba bermain api gitu, tidak jadinya wah ini kayaknya ada celah nih saya bisa bisa kong kali kong nih. Nah, nggak kayak gitu karena ijazah saya ditahan. Kalau misalnya macam-macam ijazah saya nggak bisa keluar, udah saya dipolisiin, ijazah saya di hold sama perusahaan, saya nggak bisa ngelamar-lamar kemana-mana lagi. Nah, ini kan bahaya gitu. Maka saya akan lurus-lurus aja deh. Nah, ini HR harus bisa menjelaskan nih. Kalau misalnya enggak, wah bisa-bisa nggak akan ada yang mau join di perusahaan tersebut. Tapi kalau HR-nya bisa menjelaskan dengan baik, pasti saya yakin orang akan mengerti dan bisa mengikuti peraturan dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ada kewajiban, udah pasti ada hak. Kalau misalnya kayak, oh, saya udah 3 tahun loh Pak, saya bekerja di sini, maka saya nanti berhak mendapatkan penghargaan masa kerja, ya kan ada tuh uang penghargaan masa kerja. Kalau saya resign, nah kalau misalnya si perusahaan yang menerapkan, oh enggak, di sini nggak ada kebijakan seperti itu. Tapi ada yang memberi loh Pak, betul, tapi kalau perusahaan kami enggak. Nah, kalau misalnya memberi, saya dapat berapa uangnya sih Pak? Berapa kali gaji sih? Kalau misalnya udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, saya dapat berapa? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kebetulan saya pernah
dapat uang penghargaan masa kerja, dan itu jumlahnya lumayan karena 2 kali gaji gitu. Jadi ya bisa beli ini itulah cukup. Tapi kalau misalnya perusahaannya nggak menerapkan hal itu, ya kita juga harus bisa menerima gitu ya. Karena kita ketika masuk itu kan pasti disosialisasikan dengan baik untuk peraturan perusahaan tersebut. Kalau enggak, nah itu berarti salah HR-nya gitu. Oke, next Kak Kila. Terus apa sih yang mau dianalisa organisasinya? Oke, next slide. Karena memang harus semuanya ya yang dianalisa. Ini, tadi saya sempat singgung nih, organisasinya kayak gini loh, produktif nggak kalau misalnya seperti ini? Kok orangnya banyak banget? Efisien nggak? Kalau misalnya memang benar banyak orang tapi tetap produktif, tapi nggak efisien juga kita nggak mau. Produktif tapi efisien. Tuh, efisien dalam artian tuh bukan ngirit ya, tapi itu uang yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tepat guna. Jadi kalau misalnya, oh saya mengeluarkan budget 100 juta loh untuk gajinya tim dari finance aja, padahal orangnya cuma ada 3, berarti satu orang berapa juta tuh? Efisien nggak? Bener-bener kerjanya bener-bener bagus banget nggak? Kalau misalnya enggak ya, saya nggak mau bayar 100 juta buat tim finance. HR akan ngomong seperti itu. Terus kemudian, analisanya apalagi? Menciptakan budaya yang merangkul perubahan. Kalau misalnya organisasinya terlalu gemuk, itu nanti ketika ada perubahan, kan perubahan itu kan sudah pasti terjadi ya. Gak mungkin enggak. Dulu kita ada COVID, yang tadinya nggak ada tuh kebayang ada orang bisa kerja dari rumah, itu kayak apa ceritanya, HR-nya gimana cara ngawasinnya. Begitu ada COVID langsung, oh iya ternyata bisa ya mengawasi orang, kerja di rumah, kerja di kafe, terserah di mana, tapi tetap kinerjanya bagus gitu. Itu kan perubahan ya, inovasi juga tuh. Nah, kalau organisasinya terlalu gemuk, bisa nggak adaptif? Kalau misalnya tetap bisa, ya silakan. Gitu. Terus kemudian menumbuhkan keterlibatan. Jadi engagement karyawan itu harus benar-benar diupayakan agar terjadi. Karena kalau misalnya perusahaan itu tidak bagus ya organisasinya, karyawan itu ya saya kan cuma kerja Pak. Dia buang sampah sembarangan juga, toh ada yang nyapu nanti. Begitu, oh, kok kamu asal-asalan banget sih ngerjain ini, kan nanti ada yang benerin. Nah, itu berarti tidak ada self belonging. Nggak pingin terlibat end to end. Saya kan kerjanya cuma di bagian packaging ya Pak ya. Terserah dia kalau misalnya nanti menurut dia ini produknya ada yang nggak bagus nih packagingnya ya. Tapi menurut saya udah cukup kok gitu. Nah nggak gitu. Misal, Oki Jelly Drink deh lagi. Si tutupnya itu agak miring sedikit. Menurut orang tim packaging yang tadi itu ya nggak mau terlibat itu, yang penting kan ketutup, nggak tumpah, nggak bocor, selesai dong. Tapi tim QC bilang nggak bisa, kan semuanya harus terbaca. Ada tulisan Oki, rasanya apa, terus kemudian nomor BPOM-nya berapa, segala macam itu harus terlihat, semuanya terbaca dong. Nah kalau misalnya orang yang memiliki self belonging ya terhadap perusahaan, itu pasti benar-benar presisi semuanya, gitu. Jadi analisa organisasi harus benar, karena ya itu tadi. Nah, orang-orang yang kayak begini ya jangan ditempatkan di posisi yang kayaknya bisa menyepelekan segala macam, dipindahin gitu. Menarik mempertahankan talenta terbaik ya kalau misalnya organisasinya terlalu susah untuk maju, untuk saya nggak mungkin Pak naik pangkat di sana. Orang pasti akan pindah ke perusahaan yang lain. Nah, sementara dia talenta terbaik, aduh sayang banget. HR harus bisa itu, gitu ya. Terus komunikasinya gimana? Ya, nah ini komunikasinya ya harus, organisasi harus tepat, ya nggak terlalu apa ya bahasanya birokratis gitu, sehingga komunikasinya juga nggak jalan. Masukan dari bawahan ke atasan tuh nggak jalan, itu nggak boleh banget. HR harus bisa menganalisa itu. Next slide, Mbak. Kompetensinya hubungannya sama training development, ya learning and development. Ini kita coba analisa. Setiap posisi pasti memiliki kompetensi tertentu. Setiap posisi pasti harus memiliki wawasan-wawasan tertentu yang bisa menunjang si orang tersebut berkinerja baik di posisi tersebut ya. Itu harus ada ukurannya, harus ada analisanya, dan harus juga ada jalannya untuk orang tersebut bisa terus berkembang. Next slide. Nah,
Ini yang biasanya dipakai sama orang-orang. Ada skill will. Jadi skill sama will. Makanya namanya skill will metric. Ini bukan nama orang ya. Tapi skill, keahlian, dan will. Will itu willingness. Apa willingness ya? Kemauan. Ya, kemauan orang dia punya, wah dia ahli banget, tapi dia orangnya nggak mau, malas banget gitu. Orangnya malas, slow, nyantai. Ya dia nggak akan maju-maju. Maka alat ini, matriks ini diukur untuk mengukur kinerja melibatkan antara karyawan sama manajer. Jadi kalau yang ini melibatkan antara karyawan sama manajer. Peran pentingnya manajer ini dilihat, melihat ya, jadi terlibat dalam penilaian si karyawan, terus kemudian melihat juga produktivitasnya gimana, terus kemudian retensi ya, jadi si karyawan ini setia sama dia, nyaman kerja sama dia mah gitu. Itu retensi karyawan. Nah, skill will ini ngukurnya bagaimana sih manajer ini berinteraksi sama tim, bagaimana sih manajer ini bisa memberikan pengaruh. Jadi kalau si manajernya bagus, maka dia nanti suatu saat dia bisa mendelegasikan kerjaannya dia kepada bawahannya. Satu saat dia bisa mempromosikan bawahannya menjadi posisinya dia. Itu kalau misalnya udah bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalnya komunikasinya belum sebagus itu, mungkin bisa jadi ada satu hal yang bisa ditingkatkan. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi kalau misalnya ada training yang ini ya, yang nambahannya ya. Next. Selain skill will ini skill matrix, jadi nggak pakai will. Ya, ini biasanya kita sebut sebagai kompetensi matrix. Kompetensinya, setiap satu posisi, tadi sudah saya bilang, satu posisi itu pasti punya beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Dan biasanya satu divisi, satu departemen itu biasanya belum tentu kompetensinya butuhnya sama. Kalau posisinya berbeda. Nah ini, kalau posisinya berbeda. Misalnya HR, GA gitu ya. HR pasti butuh kompetensi yang namanya rekrutmen, tapi GA enggak. GA butuh tahu sama semua aset perusahaan, tapi HR enggak. Gitu. Itu salah satu contohnya. Ya kalau misalnya departemennya namanya HRGA. Jadi HR ya harus menganalisa ini sehingga bisa digunakan untuk memetakan keterampilan apa aja sih yang dibutuhin sama posisi ini, keterampilan apa aja sih yang dibutuhin sama posisi yang ini, tingkatnya. Misal untuk GA staff misalnya gitu ya, si Abdul sama si Adit ini berbeda nih. Abdul ini jago banget di maintenance AC, sementara si Adit jagonya di maintenance kendaraan. Sehingga pasti beda kan matriksnya nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya mau jadi supervisor, dia udah harus tahu AC, tahu gimana caranya, kendaraan harus tahu gimana caranya maintenance-nya, sehingga ketika dia ngelihat bawahannya kerja, ya kamu sembarangan nih kerjanya nih. AC-nya buktinya kayak begini. Nah, dia tahu karena dia supervisi semuanya gitu. Next slide. Terus pengembangan SDM ya. Next slide. Biar kita ada diskusi. Ini tadi ya. Kita udah bahas salah satu. Next slide. Nah, ini loh yang namanya training. Training ini ngelibatinnya pembelajaran. Ada dikembangin keterampilannya. Ada dikembangin kompetensinya. Semuanya upayanya untuk mendukung kinerja karyawan. Kalau misalnya training tentang OD, Organizational Development, maka yang perlu dikembangkan adalah keterampilan OD-nya, kompetensi OD-nya. Mendukung nggak kinerja karyawan? Oh ya harusnya iya. Tapi biasanya waktunya 2-3 hari sampai 1 minggu untuk pembelajaran 6 bulan sampai 1 tahun. Nanti akan diulang. Biasanya seperti itu untuk refreshment. Next. Bedanya ini ya, yang tadi training coaching. Nah, coaching tindakannya ini bermitra. Biasanya jangka pendek tadi saya sebutin ya, karyawan sama atasan biasanya atau mungkin sama HR gitu. Sehingga dia bisa memaksimalkan potensi pribadi gitu. Ya, sama potensi profesionalnya. Ya, jadi biasanya 4 mata aja. Oke, next. Nah, mentoring jangka panjang tadi juga saya sebutin, fokusnya sama kinerja individu tapi secara keseluruhan. Ya, tadi juga saya bilang juga saya punya mentor yang melihat secara helikopter view, jadi melihat dari atas, kamu harusnya melakukan ini, kamu harusnya melakukan ini. Jadi dapat bimbingan, dapat saran, dan berbagi pengalaman. Kalau saya biasanya saya melakukannya seperti ini. Saya punya 2 mentor kebetulan.
Oke, next. Nah, ini ya, tadi job rotation biasanya sifatnya horizontal, staff ya ke staff lagi, operator ya ke operator lagi. Kok saya operatornya forklift, tapi tiba-tiba saya disuruh megang kren, saya suruh dulu latihan kren, ini kenapa? Ya coba nanti dilihat. Biasanya ada kebutuhan di kren, terus kemudian nantinya kalau misalnya kamu sudah mengetahui semuanya, maka kamu bisa menjadi foreman atau pengawas gitu, sehingga dia bisa bisa tahu kalau keren itu kerjanya seperti ini, kalau misalnya ada masalah nanti cara handle-nya seperti ini, kalau forklift seperti ini, sehingga kalau misalnya dia jadi foreman kan dia tahu semuanya. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Combine ya. Tadi udah sempat saya sebut ya. Nah, gaji menariknya adalah bisa menarik talenta dari luar, bisa mempertahankan talenta yang ada di dalam. Kok bisa sales A sama sales B beda gajinya? Biasanya HR akan melakukan rentang gitu ya, rentang tuh gimana? Untuk posisi sales rentangnya antara 5 sampai 6 juta. Maka kalau misalnya ada yang 5,1, 5,2, 5,4 itu tergantung pengalaman, tergantung skill, tergantung penguasaan materi, itu biasanya menjadi pertimbangan HR untuk memberikan gaji lebih besar ketimbangan teman-teman yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya saya gajinya besar nih di sini. Sementara di perusahaan saya yang lama, gaji saya nggak sampai segini. Padahal kerjanya sama aja. Nah, itu kan meningkatkan motivasi ya. Akan lebih produktif juga. Ya. Walaupun kerjaannya mungkin membosankan, tapi tapi gaji saya double digit gitu. Biasanya tempat yang lain nggak ada segini ya. Maka akan produktif. Memastikan keadilan dan transparansi. Nah, transparansi yang dimaksud bukan berarti saya tahu gaji semua orang. Enggak. Walaupun saya bagian dari HR, saya tidak tahu gaji sama-sama HR nggak tahu, apalagi orang luar. Saya cuma bisa nebak bahwa si ini dari grade-nya, maka dia gajinya pasti lebih besar daripada saya. Tapi ya cuma dari grade aja. Padahal belum tentu juga gajinya lebih besar. Itu ya. Jadi keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan pengalaman, maka akan diberikan gaji seperti yang ditandatangani di surat kontrak. Ada anggaran tentu saja, perencanaan keuangan untuk 1 tahun, itu udah pasti. Next slide. Kita akan bahas lebih lanjut ya kalau misalnya di yang ini ya, ini sudah pasti ada training berbayarnya. Kita lagi merumuskan berapa biayanya, yang jelas nggak begitu mahal teman-teman. Tunggu aja ya tanggal mainnya, pengumumannya nanti dari Soltiva. Tunjangannya, ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Asuransi kesehatan itu termasuknya tetap, karena biasanya per bulan dapat. Ya, ada transportasi, ada telekomunikasi, ini masuknya ke tunjangan tetap. Yang tidak tetap ini biasanya kayak insentif penjualan. Wah, ini saya tidak pernah dapat nih karena saya bukan orang sales. Ada bonus kinerja. Kalau kinerjanya sekian persen, KPI-nya achieve sekian, maka bonus saya sekian. Kalau kinerjanya saya segini, maka bonus saya lebih tinggi. Itu ada beberapa perusahaan menerapkan itu. Jadi kalau misalnya saya kinerjanya bagus, maka saya akan mendapatkan 125% dari gaji. Kalau saya kinerjanya sekian, saya maka akan dapat 200% dari gaji. Itu ada. Cuma memang nggak banyak, nggak umum ya dijadikan kebijakan dari perusahaan. Next slide. Nah, budaya perusahaan tuh apa sih? Apa hubungannya sama loyalitas karyawan? Oke, kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat yang baru aja ngumumin budaya kerjanya yang baru adalah Jakpro. J itu apa, A itu apa, K itu Kin kalau nggak salah, E itu Agile, saya lupa J-nya apa. Jadi budaya perusahaan itu bukan cuma solutiva, S, sopan, O, oportunis, nggak, bukan cuma sekedar itu, gitu ya. Tapi harus mendarah daging di setiap karyawan. Budaya perusahaan itu nggak cuma sekedar bagus-bagusan kata-kata buat dipamerin di kalender atau di kartu nama. Bukan. Tapi HR harus mampu melihat perusahaan itu tuh perusahaan apa yang budaya kerjanya seperti apa. Sehingga terus kemudian itu nanti dicatat, dicetak, dijadikan kebanggaan semua karyawan bahwa perusahaan ini kayak gini loh. Sama kayak slogannya setiap kota. Kayak Sleman, Sembada, Serang,
iman. Misalnya seperti itu, bersih, indah. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu kan bangga banget ya kita ngomong kalau misalnya kota kita tuh punya slogan seperti ini. Nah, kita beneran ngeliat, beneran bersih nggak sih kota itu? Beneran indah nggak sih? Beneran ramah nggak sih? Bener-bener nyaman nggak sih untuk semua orang? Kan Jogja berarti nyaman. Bener-bener nyaman nggak sih untuk semua orang yang tinggal di Jogja? Kalau misalnya enggak ya, berarti budaya hanya sekedar budaya, tapi tidak mendarah daging ke setiap orang yang tinggal di situ. Tapi kalau misalnya sampai mendarah daging, sehingga setiap orang yang tinggal di kota itu berusaha menjaga kenyamanannya, maka itulah budayanya yang bagus. Nah, kemudian, coba next slide. Ini budayanya ya. Ini budayanya Gojek, kebetulan. Yang saya coba cantumkan, ada inovasi, ada kecepatan, ya, cepat tanggap terhadap komplain customer segala macam tuh, memiliki dampak sosial karena Gojek membantu, harapannya bisa membantu banyak orang yang jobless bisa tetap menghasilkan uang. Dan inovasi seperti yang kita tahu, Gojek juga sekarang gabung sama Tokopedia. Gojek yang tadi cuma ngirim-ngirim orang, bukan ngirim orang, mengantarkan satu orang ke satu titik ke titik yang lain, kemudian ngirim barang, tapi juga sekarang bisa bayar listrik, bayar internet, bayar segala macam. Itu kan inovasi tuh. Itulah budaya perusahaannya Gojek. Kira-kira sudah tepat belum? Orang ngelihat, oh iya bener sih, Gojek kayak gitu sih, iya, 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 setuju, setuju. Kalau misalnya teman-teman usianya setua saya mungkin bisa tahu Gojek dari awal tuh kayak gimana, sampai sekarang kayak gimana. Sesuai nggak tuh sama tiga budaya ini? Ya, cepat, ya, terus kemudian memiliki dampak sosial, dan inovasinya oke, bener nggak? Kalau misalnya iya, ya udah, berarti memang sesuai, gitu. Next slide. Nah, ini yang menjaga loyalitas. Menjaga loyalitas tuh tadi udah bilang, gaji itu bisa bisa menyebabkan loyalitas loh. Yes, bener. Tapi penghargaan tuh nggak cuma masalah gaji gede. Kadang-kadang atasan bilang, good job. Itu penghargaan yang ternyata dibutuhkan sama orang. Kayak misalnya, ini presentasi yang bikin kamu ya tadi ya? Ya tadi buat rapat, ya keren banget presentasinya. Komunikatif gitu. Padahal ini PPT aja kan, tapi cuma ngebaca poin per poin aja kita langsung ngerti bahwa ini oke banget, keren. Nah, itu penghargaan tuh. Memberikan peluang pengembangan. Ada orang yang, masih magang tapi dikasih kepercayaan kayak gini ya. Saya bangga banget loh, saya masih magang tapi dijadiin MC. Saya masih magang tapi disuruh mimpin rapat. Saya masih magang tapi kok udah langsung disuruh bikin PowerPoint. Nah, itu membuat orang yang akhirnya tadinya saya ngerasanya nggak dihargain, tapi jadi setia. Gitu. Saya nggak dihargain di perusahaan yang lain, tapi kok saya di sini dihargain banget, saya setia sama perusahaan ini deh. Atau saya nggak, habis magang nih dia nggak kerja di situ, tapi begitu selesai dari magangnya, begitu adain, coba deh, kalau misalnya ini hubungin PT ini aja, itu saya dulu magangnya di situ, dan dia kerjanya bagus banget loh. Nah, itu yang kita cari, gitu ya. Work-life balance, tadi ada yang bilang olahraga, gitu kan, dijadikan program work-life balance, cuti, work-life balance. Kalau cuti nggak digangguin, itu juga work-life balance. Ya, cuti tetap ditanyain laporanmu mana, itu nggak work-life balance namanya. Memberikan suasana kerja yang nyaman, ya, ada tempatnya, kubikalnya keren-keren, terus kemudian biasanya kalau sekarang juga Instagramable banget tuh, bisa dijadiin tempat buat TikTokan misalnya, karena saking nyamannya, saking kerennya kantornya. Komunikasinya oke. Terus kemudian ada peluang buat promosi. Nah, ini menjaga loyalitas karyawan yang udah kita capek-capek, kita kembangin, kita udah training, kita udah turunin ilmunya ke dia, susah payah segala macam gitu ya, udah diarahin. Habis itu pindah ke tempat lain, itu kan kita nggak mau ya. HR ya, ini buat teman-teman yang non HR, HR tuh nggak mau loh kalau misalnya kalian yang direkrut, kalian sudah di training, udah oke banget gajinya, tiba-tiba pindah ke tempat yang lain. Gara-gara apa? Tidak ada peluang karir. Maka tugas HR adalah menyiapkan peluang karir. Maka kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang sudah uh, maju banget, itu biasanya ditanyain setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun sekali. Kamu rencananya mau karirnya menjadi apa sih? Setelah dari posisi ini, kamu mau ngapain sih? Kamu ngerasanya untuk menjadi posisi tersebut, kamu kurangnya apa sih? Apa yang bisa kita bantu untuk kamu meraih cita-citamu mencapai posisi tersebut? Itu HR yang udah keren banget. Dan itu baru saya temuin di 2 perusahaan terakhir. Di
Suntory Garuda Beverage sama di Sig Asia gitu. Oke, next. Nah, oke, ini kontak personnya saya. Ya tadi di CV juga ada, tapi ini juga ada. Silakan kalau misalnya teman-teman mau diskusi, misalnya ya di pertanyaan-pertanyaan yang sekarang kok belum terjawab ya, silakan hubungi saya. Cari saya di LinkedIn. Ini alamatnya, terus kemudian CP saya ini. Kalau misalnya mau teman-teman lanjutin diskusinya. Oke, sekarang kita buka. eh, saya minta ke Akila deh ya buat bukain ke Akila, tolong dong apa namanya dibukain chatnya karena kan saya baru masuk lagi ya, chatnya nggak kebuka. Apa aja ya yang bisa kita bahas di sisa 2 menit atau kalau misalnya teman-teman mau extend sedikit, yang 5 menit deh kita bahas. Baik, Bapak Iqbal, sebelumnya terima kasih banyak untuk materi yang telah diberikan. Sekarang saya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada Bapak Charles, izin bertanya, misal HR memberikan jadwal untuk interview, tapi pada tanggal tersebut saya berhalangan untuk hadir, sehingga saya meminta reschedule, tapi sejak itu chat saya nggak dibalas. Minta pendapat Oke. Pak. SR-nya harusnya nggak boleh gitu karena setiap orang berhak memiliki ya apapun alasannya ya. Ya kalau misalnya beneran kecelakaan gimana dong gitu kan. Kalau misalnya memang reasonnya memang benar-benar bisa diterima, acceptable, harusnya di reschedule. Kalau saya sebagai HR yang pernah saya lakukan adalah kalau saya manggil orang, berarti ini orang ini benar-benar terpilih. Dari biasanya masuk Agroboga itu sekitaran 1.200-an orang per posisi ya. Itu ya dari 1.200 itu orang yang saya panggil interview itu biasanya terpilih banget kan. Nah, nggak ada alasan dong, saya masa harus ngubek-ngubek lagi database yang 1.200 itu untuk nyari orang yang bagus lagi, mendingan saya reschedule, gitu. Tapi biasanya kalau misalnya tidak mau, bisa jadi bukan kesalahan HR, tapi bukan kesalahan sih, ini adalah kebijakan dari user. Usernya nggak mau. Saya nggak mau deh kalau ada orang yang ngasih schedule kayak begitu, nanti kayak begini lagi. Itu biasanya alasannya dari user. Jadi tidak semua itu sepenuhnya kesalahan HR ya, karena HR itu ngerekrut berdasarkan apa? Kebutuhan dari perusahaan dan user, bukan kebutuhannya HR. Ya, tapi biasanya yang jadi bulan-bulanan siapa? HR. Tuh, karena HR yang menghubungi kan? Gitu. Itu ya, teman-teman, mudah-mudahan menjawab. Em, 2 pertanyaan lagi Kak Akila. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Yolanda Ayu, Pak, kalau perusahaan menghendaki kandidat bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, namun kandidat request penempatan ke user misal di Jawa Timur, apakah akan mempengaruhi penilaian? Hmm, iya, karena dari pertanyaan apa dari biasanya kualifikasi di awal yang dicantumkan di apa namanya? Di iklan itu kan udah jelas mau diterapkan di mana aja, maka ya harus mau ditempatkan di mana aja. Tapi kita punya hak nggak ngomong, Pak, saya punya preferensi nih. Saya prefer untuk ditempatkan di Jawa Timur. Loh kenapa? Misal ya interviewnya di Jakarta. Loh kenapa kamu mintanya Jawa Timur? Karena orang tua saya di sana, Pak. Saya akan jauh lebih nyaman bekerja. Saya bisa juga tenang karena saya dekat sama orang tua saya, sama-sama Jawa Timur. Walaupun misalnya factory-nya di Nganjuk, tapi orang tuanya di Banyuwangi, tapi kan nggak begitu jauh gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa langsung Pak dari Nganjuk ke Banyuwangi. Misal, kalau teman-teman bisa mengungkapkan itu kepada HR, HR punya penilaian yang lain. Tapi kalau ya ini kayaknya gini deh Pak, saya malas banget nggak sih Pak, saya di tempatnya di Kutai. Ya Allah itu kan hutan banget gitu. Saya ya Pak, nanti saya skillnya gimana? Ya, itu alasan yang tidak bisa diterima gitu. Ya kalau misalnya kerjanya di tambang, ya udah. Side-nya kan seperti itu. Kita harus mau ngambil resiko itu. Kok ini di Maluku, Pak? Maluku juga pulau kecil lagi. Saya tenggelam gimana? Saya nggak bisa berenang. Nah, itu nggak bisa juga diterima. Gitu ya. Alasannya apa dulu? Gitu. Jadi HR punya pertimbangan, yes. Tapi itu agak sedikit mengurangi penilaiannya HR, iya juga. Gitu. Karena dari awal sudah diungkapkan harus mau ditempatkan di mana saja gitu. Nah, tinggal alasannya aja apa? Masuk akal nggak? Silakan satu lagi ya, Kak Atila. Pertanyaan terakhir dari Pak Hendrik, Pak.
Mengapa kebanyakan perusahaan di Indonesia ada batas usia ketika buka loker? Ini kebijakan biasanya kebijakan user bukan kebijakan HR. Eh, Kalau misalnya batasnya adalah di angka 35, ini biasanya karena dianggap di atas usia itu tidak satset minjem Capres 03 ya dulu. Satset gitu ya, nggak gesit banget, nggak bisa bergerak dengan cepat karena perusahaannya tipikalnya kayak kayak Gojek. Saya boleh cerita sedikit ya teman-teman, di Gojek itu satset banget. Harus agile banget. Kalau misalnya ada target itu bener-bener apa ya, kalau misalnya enggak habis kerja ini meeting ini terus kemudian ngerjain hal yang lain terus bisa meeting lagi, bos itu bisa luar biasa banget itu. Karena saya pernah punya teman kerjanya di Gojek, dan dianggap di atas usia 35 itu dia loadingnya lama nih. Setelah selesai meeting untuk memulai lagi kegiatan yang baru itu dia akan butuh waktu 5 menit 10 menit untuk mengistirahatkan otaknya biasanya gitu. Biasanya ya, kan nggak semua orang. Maka harusnya sebagai HR yang baik, oh angkanya 37 nih, di atas 35 sedikit, terus kemudian dilihat dong, dia 37 tapi kira-kira bagus gak ya? Kalau kualifikasi yang lainnya itu memenuhi, maka kelebihan angka 2 tahun ini dia bisa fight nggak ke usernya? Fight dalam artian gini, Pak, ini kandidat memang 37, di atas usia yang Bapak sarankan untuk diterima. Tapi Pak, orang ini begini, 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 begini. Saya sudah interview, dan orangnya emang bener-bener bagus banget. Bapak sayang kalau melewatkan kandidat ini. Bapak coba deh lihat dulu orangnya kayak gimana. HR harusnya yang baik ya, harusnya bisa seperti itu. Fight dulu ke user, kalau usernya nggak mau baru. Tapi kalau misalnya di atas 55 gitu, ya itu mah emang udah bentar lagi usia pensiun kan, ya agak susah juga diperjuangkannya gitu. Tapi kalau misalnya di atasnya 2 tahun, 3 tahun itu biasanya harusnya bisa di fight ke HR-nya. Jadi gini, teman-teman, kesimpulan yang dari semua materi ini adalah bagaimana kita orang di luar HR bisa memahami pola pikirnya, jalan pikirannya HR. Jadi kalau misalnya HR ghosting, HR tiba-tiba ngilang, itu tar dulu, tidak sepenuhnya salah HR. Kalau misalnya yang di LinkedIn, yang di Facebook, yang di Instagram, biasa kan kita suka ngomong, HR mah gitu, mentang-mentang punya posisi, mentang-mentang punya jabatan, ngeghosting seenaknya aja. Padahal HR-nya juga galau loh. Kan di WhatsAppin terus ya sama kandidat, itu kan nggak enak. Padahal dia cuma ngelihat, aduh mau dibalas. Gimana usernya juga nggak jelas. Tapi kalau nggak dibalas juga saya dibilangin ghosting. Padahal ya yang menggantung itu bukan HR ya, tapi usernya. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi emang dia nggak bisa ngasih jawaban karena usernya belum ngasih jawaban juga. Ada yang seperti itu ya, tapi ya kalau bahasa sekarang mah oknum gitu ya. Nggak semuanya HR seperti itu. Sama di balik itu juga HR juga ada yang diperlakukan seperti itu. Nah, kita juga perlu tahu. Maka kalau misalnya teman-teman ngelihat apa namanya WhatsApp-nya saya, itu ada tulisannya tuh semua tergantung sudut pandang. Jadi sudut pandangnya kita dari mana? Kalau kita cuma mau ngelihat dari sisi kandidat aja, maka HR penuh dengan kesalahan. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat dari sudut pandang yang lain, dan webinar ini isinya adalah tentang itu, kita jadi tahu, oh HR tuh ternyata nggak cuma ngurusin rekrutmen ya. Jangan-jangan dia HR generalis yang ngurusin semuanya. Rekrutmen iya, compensation benefit iya, ngasih penggajian iya gitu. Day to day personalianya iya. Terus kemudian kalau misalnya ada konflik gitu ya, industrial relation, dia juga yang ngatasin gitu. Sampai pergi ke PHI, pengadilan hubungan industrial, saya juga pernah sampai ke situ. Eh, Dia juga orangnya, ya yang rekrutmennya sudah pasti terabaikan gitu. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya memang perusahaannya skopnya masih belum besar. Kalau skopnya sudah besar, ya talent acquisition ya ngurusin talent acquisition aja. L&D ya L&D aja. Gitu. Kalau misalnya combine ya combine aja. Nah, kita jadi tahu tuh, ternyata HR itu segitu luasnya. Ternyata HR itu tidak hanya melulu masalah rekrutmen. Ternyata HR itu lebih luas, dan ternyata peluang kerja untuk ke HR juga ada ya gitu. Bukan orang psikologi, bukan orang manajemen SDM, bukan orang apa, ternyata iya
kebuka kok buat HR, tapi posisinya di mana dulu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika teman-teman mau switch karir atau teman-teman mau melamar kerja, teman-teman jadi tahu, oh ya saya ngincernya posisi ini karena saya punya keahlian di situ gitu. Itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada kekurangan kayak tadi ya, putus internetnya, saya minta maaf. Dan kalau misalnya teman-teman mau diskusi lanjut lewat LinkedIn, saya persilahkan. Itu aja sih, Kak Akila. Thank you. Baik, kembali saya ucapkan kepada Bapak Iqbal Komaruzaman atas jawaban dan materinya pada kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya Pak, saya izin untuk melakukan dokumentasi bersama dengan Bapak Ibu para peserta di sini. Mungkin untuk para peserta yang memungkinkan untuk on cam, silahkan dinyalakan kameranya. Saya izin dari HP ya, karena iPad saya tidak berfungsi. Iya Jadi Pak, kayak nggak apa-apa. Baik, kalau gitu sesi dokumentasi saya mulai. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta dan Bapak Iqbal sebagai pembicara. Untuk kegiatan selanjutnya akan ada absensi melalui QR code, yang mana ini akan menjadi keperluan untuk sertifikat di akhir acara. Untuk itu saya izin share screen. Jika sudah scan kode QR code-nya, dipersilakan untuk keluar. Jika Bapak Ibu, adapun untuk cara scan dari QR barcode tersebut akan saya kirim melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Kirim beda sama cewek.